semakin memiliki kesadaran bahwa kota Palembang ini kota milik kita sama-sama. Ayo bersama-sama kita bagaimana mempromosikan, membranding kota Palembang ini sebagai kota yang aman, nyaman. Suara air mengalir, perahu ketek melintas pemak, membawa cerita ke masa-masa. Inilah kota Palembang, kota yang lahir dari denyut Sungai Musi. Masih bersama saya, Tiwi Wijubai, dalam rangkaian program Wajah Kota. Kita akan menyelami cerita di balik kota dan sungai. Wajah Kota, setiap sudut punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa tentunya. Di samping saya sudah ada seorang bapak yang banyak sekali prestasinya. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, yaitu Bapak M. Irman SSTP MSI. Selamat datang Bapak. Iya. Dan seperti kita ketahui bahwa Pak Irman ini sebelum menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, dulu juga pernah menjadi salah satu camat berprestasi di Kota Palembang yang banyak dikagumi oleh masyarakat Kota Palembang. Mungkin sebelum kita mulai di topik utama, bisa cerita-cerita sedikit tentang bagaimana sih selama Pak Irman memimpin Kota Palembang sebagai camat. Oke. Kalau karir ya, sementara ini terakhir ditempatkan di Dinas Pariwisata sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata. Sebelumnya saya bertugas di Kecamatan Ilir Timur 2 sebagai Camat Ilir Timur 2 tahun 2020. Sebelumnya lagi bertugas di Camat Kemuning. Sebelumnya lagi di Camat Sematang Buaran. Jadi sudah 3 kecamatan ya. Oke, itu tadi sekilas tentang narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan hari ini kita ingin bercerita tentang kebudayaan atau pariwisata khususnya di Kota Palembang. Tapi sebelumnya kita ingin tanya dulu ke Pak Irman tentang Palembang ini kan identik disebut dengan kota sungai. Nah, mengapa Palembang ini identik dengan kota sungai? Mungkin karena dikelilingi oleh sungai ya, dan juga membelah kota dari ulu ke hilir ya, seperti itu ya Pak ya? Ya, Kota Palembang juga dikenal sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya ya pada zaman dahulu kalau kita cerita sejarahnya dari historikalnya seperti itu. Dan Sungai Musi membelah Kota Palembang jadi seberang ulu dan seberang hilir. Kemudian juga sebelumnya zaman Kesultanan Palembang Darussalam juga jaya di perairan Sungai Musi ya. Artinya sebagai kota tertua, ya, kota tertua sebagai kota maritim, Sungai Musi ini menjadi ikonik bagi kota Palembang itu sendiri. Nah, jadi sebagai ikonik kota Palembang tentunya Palembang dikenal sebagai kota yang punya wisata Sungai Musinya seperti itu. Ya. Nah, Pak Irman, kalau saya dulu pernah diceritain sama orang tua saya ya, di Palembang ini dulu tidak seperti sekarang. Dulu sungai itu lebih besar ya daripada kota. Dimana dulu mungkin waktu di Masjid Agung itu mungkin bagian dari sungai ya. Nah, seperti apa menurut Pak Irman dulu wajah Kota Palembang sebelum marak dengan pembangunan seperti sekarang? Iya, ya, kalau dulu ya mungkin saya kurang juga ya. Tapi yang jelas dari secara epistemologis, filosofi dari kata Palembang itu adalah lembang ya katanya, dari asal kata lembang yang artinya perairan ataupun rawa. Artinya secara geografis kota Palembang itu kota rawa juga ya. Dengan seiring perkembangan zaman, kemudian perkembangan pembangunan sebagai kota metropolis tentunya ada peralihan dari rawa ini menjadi lokasi tempat pembangunan yang tentunya menyesuaikan dengan memperhatikan dengan ekosistem dan lingkungan hidup. Nah menurut Pak Irman sendiri nih kan untuk perahu ketek, pasar terapung atau juga nelayan yang saat ini masih ada ya. Nah apakah itu akan tetap bertahan sampai berapa tahun ke depan atau nanti mungkin bisa punah dengan sendirinya? Bagaimana pandangan Pak Irman? Kalau khusus untuk Kota Palembang jadi saya belum tahu persis ya, artinya berapa jumlah nelayan sekarang ini. Namun yang pasti dari pandangan kita semua melihat bahwa Sungai Musi juga tidak hanya menjadi sarana transportasi, tapi juga
eh, dahulu kala juga sejak dulu sebagai pusat perdagangan juga ya. Kemudian juga sekarang ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat tidak hanya menjadi sarana transportasi, tapi di sana di atas Sungai Musi ada juga aktivitas perdagangan di situ ya. Nah, jadi menurut saya kalau kalau untuk profesi sebagai nelayan mungkin masih ada beberapa ya, dan dengan perkembangan teknologi juga mungkin. Yang pasti Sungai Musi menjadi pusat aktivitas masyarakat Kota Palembang ya, sebagai masyarakat Kota Palembang memanfaatkan Sungai Musi untuk mencari nafkah, kemudian juga sebagai sarana transportasi dan perdagangan. Iya. Dan sampai sekarang pun masih menjadi destinasi wisata ya bagi para pelancong untuk menikmati Sungai Musi dengan berkeliling perahu keteknya. Iya. Atau pasar-pasar terapungnya ya Pak ya, kurang lebih kayak itu. Nah, untuk Pak Irman sendiri, kenangan yang paling berkesan tentang Kota Palembang. Kalau aku dulu ya, Jubai dulu ya, galak main perahu-perahu yang kalau 17 Agustus Pak yang di ini Baskom. Yang dalam Baskom itu. Bukan ya. Sungai Musi berarti di Baskom. Iya, tapi di BKB biasanya, di pelataran BKB. Nah, itu apa pengalaman berkesan Pak Irman sendiri? Kalau wong berkunjung ke Palembang belum minum Sungai Musi, belum ke Palembang. Nah, kalau sudah nyelam kalau sudah minum tak galak balik lagi ya. Ya pasti balik lagi kayak itu ya. Mitosnya seperti itu ya. Tapi yang paling berkesan adalah kalau Kota Palembang ya secara keseluruhan, tidak Sungai Musi saja. Dulu waktu kecil kan sering ada ini loh, pawai pembangunan pada saat 17 Agustus. Nah, iya, benar. Saya masih ingat sekali itu. Biasanya jalan utama Sudirman ditutup untuk hiburan, entertain bagi masyarakat dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu warga disajikan atau disuguhkan dengan atraksi dan pawai kendaraan atau mobil yang dihias seperti itu ya. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya ya, karena saya lahir dan besar di Kota Palembang. Ke depan juga harapannya ada beberapa menjadi untuk agenda kita, mungkin khususnya dari Dinas Pariwisata, bagaimana membangkitkan budaya Kota Palembang, kemudian juga landmark Kota Palembang juga dapat dikenal dengan berbagai event nantinya insya Allah di tahun 2026 nanti. Iya, salah satunya mungkin dengan menggalakkan lagi event yang tadi pawai ya. Karena sudah lama sekali sepertinya saya tidak melihat pawai kemerdekaan seperti itu ya Pak ya. Kita doakan bersama semoga nanti akan ada lagi, jadi bisa menjadi destinasi wisata bagi para pelancong untuk melihat kebudayaan Kota Palembang tentunya. Nah, ini Pak Irman, untuk destinasi wisata di Kota Palembang sendiri, menurut data dari Dinas Pariwisata Kota Palembang itu destinasi wisata mana yang paling sering dikunjungin? Ya, kalau dari data yang ada, masyarakat ataupun wisatawan baik lokal, domestik maupun mancanegara datang ke Kota Palembang itu ada berbagai tujuan ya. Kita lihat di Kota Palembang ada top 15 namanya, top 15 destinasi wisata, yang mana diantaranya juga dikelola oleh atau di bawah naungan Dinas Pariwisata Kota Palembang, dan ada juga di bawah naungan Dinas Kebudpar Provinsi Sumatera Selatan. Dan potensi wisata ataupun destinasi wisata ini tentunya ada yang paling tinggi ataupun yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan, karena berbagai event banyak dilaksanakan kemarin di Benteng Kuto Besar maka kerap kali juga itu menjadi ikon untuk berbagai aktivitas kegiatan yang diselenggarakan di Kota Palembang, sehingga Benteng Kuto Besar dan sekitarnya menjadi satu kawasan ya, seperti Monpera, Jembatan Ampera, kemudian Museum Sultan Mahmud Badarudin II, lalu kantor wali kota, dan mungkin agak mirip-mirip sebagai kota tua ya. Benteng Kuto Besar itu menjadi satu kawasan yang terintegrasi menjadi tujuan menarik bagi para wisatawan. Oke. Nah, Pak Irman, tadi seperti yang tadi Pak Irman sebutkan, untuk destinasi wisata yang paling sering dikunjungi selain BKB, ada juga kantor wali kota. Nah, menurut Pak Irman sendiri, apa saja sih potensi yang bisa dikembangkan selain Amperanya, BKB, dan kantor wali kota? Selain juga Al-Quran raksasa yang berada di kota Al-Quran raksasa yang di Gandus ya. Jadi untuk beberapa lokasi destinasi wisata yang ada di Kota Palembang yang sering dikunjungi tadi, itu tidak hanya kita perlu perbaikan terhadap infrastruktur pariwisatanya saja, tapi juga dibutuhkan kesadaran dari semua pihak, kerjasama dari semua stakeholder yang ada, dan kolaborasi dengan beberapa
asosiasi dan komunitas perjalanan dan pariwisata atau industri kepariwisataan. Jadi kalau kita bicara bagaimana pengembangan potensi pariwisata yang ada di Kota Palembang, khususnya di beberapa destinasi wisata tadi, tidak terlepas dari dukungan dari semua pihak, khususnya dari warga masyarakat Kota Palembang sendiri ya. Oke. Saya berusaha begini, bagaimana menyamakan persepsi kepada seluruh warga masyarakat Kota Palembang bahwa wisata ini menjadi satu aspek yang paling penting dan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah ya. Kalau orang berkunjung ke Kota Palembang, pastinya akan ada biaya perjalanan mungkin, biaya menginap di hotel, kemudian makan, jajan, oleh-oleh, dan sebagainya. Nah ini merangsang pertumbuhan industri pariwisata, pelaku industri pariwisata yang ada di Kota Palembang. Dan sesungguhnya juga kontribusi terhadap PDRB dan PAD dari sektor pariwisata ini cukup besar ya, karena kita sebagai kota jasa, yang mana sumber penerimaannya juga dari sektor pajak dan retribusi, pajak hotel, pajak restoran, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya beranggapan bahwa untuk Kota Palembang wajib memajukan sektor pariwisata dan perlu keterlibatan kerjasama dari semua pihak, khususnya warga masyarakat agar sadar wisata. Masyarakat sadar bahwa wisata ini penting, baik dari sabta pesonanya, ya, kemudian keamanan, pastinya dalam sabta pesona itu keamanan yang paling penting. Jadi keamanan itu paling penting, paling utama, paling atas itu dari sabta pesona, sehingga masyarakat ataupun wisatawan yang datang menjadi nyaman, ya. Kalau sudah nyaman, pasti ada terkenang. Iya. Terkenang yang lemak-lemak, yang bagus-bagus. Ke Palembang baik. Ke Palembang baik. Pacak ngulang lagi. Iya, benar-benar. Nah, kira-kira Cik. Pacak-pacak kakek bawa serombongan, serentetan. Akur lah itu kan. Nah, Pak Irman, untuk kolaborasi sendiri ya antara pemerintah dengan komunitas. Kalau kemarin saya lihat ada di story bahwa Pak Irman mengundang salah satu komunitas konten kreator yang diketuai oleh Ibu Indah Mujair yang mungkin Mang Dayat ya, ketuanya Mang Dayat itu ya, ada Mang Dayat, ada Ibu Indah juga, ada beberapa rekan-rekan dari selebgram juga. Aksi namanya. Ya, Aksi namanya ya. Nah, itu bagaimana sih kolaborasi antara pemerintah Kota Palembang dan juga beberapa komunitas yang ada di Kota Palembang untuk bisa memperkuat citra Kota Palembang sebagai kota dan sungai di mata para pelancong atau wisatawan? Ya, memang keberadaan dari influencer, konten kreator ya sebagai penggiat media sosial ini sangatlah penting ya dalam rangka membranding Kota Palembang ini melalui media sosialnya, melalui kawan-kawan influencer dan tiktokers ataupun juga konten kreator ini sebagai juga media promosi membranding Kota Palembang bahwa Palembang punya destinasi wisata ini, bahwa Palembang sekarang nanti akan ada event ini, bahwa Palembang itu tidak seburuk seperti yang diberitakan. Iya, konotasi yang diberitakan di luar itu ya. Nah, jadi saya berharap teman-teman asosiasi konten kreator ya, kemudian para influencer yang ada di Kota Palembang ini, ayo bersama-sama kita bagaimana mempromosikan, membranding Kota Palembang ini sebagai kota yang aman, nyaman, dan tapi juga fakta di lapangan harus didukung, ya. Jadi tidak hanya kita berbicara di media sosial saja, tapi fakta di lapangan kita terus berupaya berintegrasi, berkolaborasi dengan aparat keamanan, dengan OPD terkait dalam menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan. Ya, banyak sekali yang harus kita atur kembali, kita tata kembali, bagaimana terutama di lokasi destinasi wisata ini aman, tentram, parkirnya bagus, rapi, PKL-nya juga galak ditata, macam itu kan. Nah, ini tidak hanya menjadi tugas daripada Dinas Pariwisata. Iya, benar sekali. Pak Irman, ini terkait dengan yang tadi Pak Irman sampaikan ya tentang keamanan dan kenyamanan Kota Palembang. Nah ya, beberapa waktu ini kan kita dilanda hal-hal yang kurang baik ya. Ada beberapa kemarin ya, tidak perlu kita sebutkan. Nah, banyak sekali premanisme yang masih menyasar untuk wisatawan domestik maupun lokal. Saya juga yang tadinya ya kepengen naik jembatan Ampera agak-agak was-was Pak, karena memang takutnya nanti kalau saya sendiri gimana kayak gitu. Nah, bagaimana dan langkah apa yang bisa diambil oleh pemerintah Kota Palembang, terutama dalam hal ini mungkin Dinas Pariwisata Kota Palembang dan juga dinas-dinas lainnya yang terkait? Ya, seperti yang kita lihat ya di beberapa sumber berita, media, dan fakta di lapangan, beberapa titik strategis dipasang CCTV juga ya, sebagai alat kontrol untuk memantau kondisi
yang bisa juga diakses oleh warga masyarakat secara langsung. Kemudian kolaborasi penguatan di internal aparat keamanan, dalam hal ini Satpol PP mungkin ya, dan bekerja sama dengan Polri, Polrestabes dalam hal ini juga mungkin dari aparat TNI ya. Ini harus juga diperkuat untuk menata dan membuat rasa aman tadi. Kemudian keberadaan para PKL ini juga harus diatur juga saya rasa ya. Dan semua ini juga menjadi arahan dari Bapak Wali Kota Palembang ya, dan Wakil Wali Kota Palembang, bagaimana masyarakat Palembang juga dapat mencari nafkah, namun di satu sisi yang bersamaan ini menjadi satu keteraturan yang baik ya. Artinya kita pemerintah kota juga memberikan kesempatan masyarakat untuk bagaimana mencari nafkah tadi, di lain sisi juga harus menciptakan kerapian, keteraturan, dan tidak sembarangan ya, tidak semrawut ya Pak ya. Gitu ya. Juga keberadaan tadi yang disampaikan, ada mungkin parkir liar. Iya, ya. Itu yang paling penting ya Pak ya. Karena kadang-kadang orang kan udah dimintai karcis, tapi di dalam masih dimintai. Nah, itu sebenarnya yang masih menjadi kendala orang-orang untuk berkunjung ke BKB salah satunya. Ya, itulah kita harapkan nanti penguatan kolaborasi di internal OPD di pemerintah Kota Palembang, dan harus menyamakan persepsi seperti yang saya sampaikan tadi. Sektor pariwisata ini di Kota Palembang menjadi sangat penting ya, terutama tadi yang disebutkan di BKB misalnya, menjadi ikonik ya bagi masyarakat Kota Palembang, tidak hanya di Palembang tapi Sumatera Selatan dan sekitarnya semua wilayah mengenal juga itu namanya Benteng Kota Besar. Nah, harapannya juga tadi bagaimana rasa aman, nyaman, ada kerapian di situ. Iya, jadi kita kalau misalnya mau berkunjung lagi ke destinasi wisata yang ada di Kota Palembang, tidak lagi merasa was-was ya. Nah, itu tadi yang kata Pak Irman, nanti baliknya bisa bukan cuma sendiri, tapi bawa pasukan ya, satu truk kalau bisa ya, bawa keluarga besar ya. Nah, kondangan kalau ya. Oke, Pak Irman, untuk tempat wisata di Kota Palembang sendiri kan saat ini ada yang dalam tahap pemugaran. Nah, itu apakah mengganggu para wisatawan kita yang berkunjung ke Kota Palembang? Bagaimana menurut Pak Irman? Oh iya, saat ini sedang dilakukan revitalisasi pelataran Benteng Kota Besar ya, yang tidak lain semuanya itu dilakukan untuk memberikan ataupun menyuguhkan ruang terbuka publik yang representatif ya. Sehingga masyarakat Kota Palembang khususnya dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Palembang dapat menikmati Benteng Kota Besar, pelataran Benteng Kota Besar dengan dengan yang lebih apik lagi ya, lebih cantik lagi kira-kira. Dan semuanya itu idenya dari Pak Wali dan Pak Wawako yang konsepnya dengan nanti programnya itu yang seperti Palembang Belaga kita tahu ya. Salah satunya mungkin kegiatan revitalisasi BKB ini, pelataran BKB ini dilakukan. Oke. Nah, terus tadi saya sempat menyinggung di awal ya Pak ya, untuk Kota Palembang sendiri yang tadinya penuh dengan sungai ya, tadi bergeser karena pembangunan kota yang semakin ke sana ya, jadi sungainya semakin menyempit ya. Nah, itu terkait dengan itu, apakah dampak pembangunan kota terhadap kehidupan sungai yang ada di Kota Palembang? Kita kan Sungai Musi. Iya, Sungai Musi, Sungai Musi khususnya. Karena kan kita kan semakin banyak pembangunan yang BKB tadi, setahu saya ya Pak ya, tidak sampai ke sana banget ya. Ini kayaknya udah makin ke situ ya. Mungkin gitu. Lebih tepatnya nanti ditanyakan ke PU aja ya. Oke. Oh, itu tidak terkait di sini ya. Pembangunan. Teknis pembangunan itu ya. Oke, Pak Irman, untuk Pak Irman sendiri, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Palembang, apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, dan keindahan Kota Palembang? Ya, itu tadi, bagi warga masyarakat Kota Palembang, yang pertama kami atas nama pemerintah Kota Palembang sementara ini mohon maaf untuk kawasan pelataran BKB tidak dapat dikunjungi karena dalam tahap proses revitalisasi ya. Jadi saat ini kawasan pelataran BKB ditutup. Namun yakinlah kami butuh support, dukungan dari semua masyarakat Kota Palembang bagaimana menciptakan kondisi pariwisata di Kota Palembang ini semakin maju, semakin dikenal oleh masyarakat luas ya. Tentunya dengan branding Kota Palembang yang aman, nyaman, dan layak dikunjungi tadi,
perlu dukungan dari semua pihak. Keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Palembang, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan saja. Dan bicara wisatawan, itu rasa aman itu yang paling prioritas, yang paling utama yang harus kita wujudkan. Dalam rangka ini, maka saya mengajak semua warga masyarakat Kota Palembang untuk sama-sama kita samakan persepsi bahwa pariwisata Palembang harus maju dengan didukungnya rasa aman, kemudian kondisi yang nyaman, dan keteraturan yang memberikan kenangan yang baik bagi wisatawan berkunjung ke Kota Palembang. Oke, terima kasih. Nah, ini sebagai penutup, ada 2 pertanyaan lagi. Ya. Nah, ini berbicara 10 tahun ke depan, Oke. 10 tahun yang akan masa yang akan datang. Oke. Nah, bagaimana sih Pak Irman membayangkan Kota Palembang ini di masa 10 tahun ke depan? Tentunya dengan rasa optimis ya, Kota Palembang ke depan 10 tahun atau 20 tahun ke depan dalam penataan ruang kota juga semakin maju, semakin banyak pembangunan, dan masyarakatnya juga harus diingini dengan pembangunan masyarakat juga ya, sumber daya manusianya harus semakin baik, semakin memiliki kesadaran bahwa Kota Palembang ini kota milik kita sama-sama. Benar sekali. Ya. Dan kita yang sebagai warganya juga memiliki tanggung jawab untuk bagaimana Kota Palembang ini selalu bersih, Benar. rapi, cantik, ya, aman, nyaman seperti yang disampaikan tadi. Kota Palembang kita tidak punya tambang, kita tidak punya perkebunan, Benar. ya. Andalan kita adalah dari sektor pajak dan retribusi. Dan pariwisata menjadi aspek yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi ini tadi, dengan bagaimana menciptakan atau meningkatkan kunjungan wisatawan yang semakin besar ke Kota Palembang, sehingga para wisatawan ini dapat lebih lama tinggal dengan spending of money-nya juga banyak ya. Iya. Yang ada perputaran ekonomi Benar, di Kota benar, Palembang benar. ini, sehingga ini pada gilirannya akan mendapatkan pendapatan asli daerah yang semakin tinggi, yang kembali nanti akan digunakan untuk pembangunan Kota Palembang. Benar Ya, saya sekali. rasa. Nah, ini pesan terakhir terutama untuk generasi muda Kota Palembang, Ya. seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Irman, ajakan untuk masyarakat Kota Palembang lebih mencintai dan menjaga aset dari wisata Kota Palembang. Nah, Ya. boleh disampaikan kembali untuk para generasi muda, karena mungkin mereka ini ada yang memang belum sadar atau belum mau jika Kota Palembang tuh agak ini amnesia dikit kalau dia ngomongin soal wisata Kota Palembang. Nah, Ya. Pak Irman boleh disampaikan untuk generasi muda bagaimana mereka bisa mencintai dan juga ikut menjaga aset dari Kota Palembang ini. Ya, buat anak-anak generasi muda Gen Z sekarang ini ya, bahwa kalian harus mengetahui sejarah Kota Palembang juga. Kalian harus menjaga destinasi wisata yang ada di Kota Palembang, mengenali potensi pariwisata yang ada di Kota Palembang. Jadi saat ini gampang ya, tinggal nyingok di Google mungkin Google, ya, benar. bisa cari-cari Atau di tahu Instagram, ya, benar. Nah, jadi kalian juga harus bisa mencintai budaya, tradisi, pariwisata yang ada di Kota Palembang sebagai refleksi bahwa kalian juga memiliki Kota Palembang. Bagaimana kalian juga mengenalkan pariwisata Kota Palembang ini kepada halayak, kepada publik, kepada followersnya mungkin ya. Nah, Yang sebagai selebgram media jangan sosial. lupa ya, jangan Iya. cuma apa namanya istilahnya, jangan cuma endorse baik, Ya. tapi turut membantu ya. Kalau bukan kita, Bapak ya, siapa Ya, lagi? Nah, kurang lebih Yo. kayak itu ya. Endorse boleh, kayak kami endorse gratis. Iya, Ya. iya, jangan kamu udah minta bayaran dengan dinas pariwisata ya, alah kecemekean yuk kamu ya. Oke, Bapak, satu kata yang paling tepat untuk menggambarkan wisata kita saat ini. Oke. Ya, pariwisata kita ini terus diupayakan bagaimana memajukan sektor pariwisata ini dengan pemberdayaan masyarakat sadar wisata. Ya, tidak hanya perbaikan infrastruktur yang yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang, tapi bagaimana juga menciptakan sumber daya manusia yang baik dan sadar wisata itu tadi. Jadi ini dua hal yang harus dilakukan beriringan, dan kondisinya sekarang ini sama-sama mari kita tingkatkan sektor pariwisataan ini dengan memperbaiki infrastruktur dan juga memperbaiki sumber daya manusianya, sehingga ini berjalan beriringan, dan mudah-mudahan sektor pariwisata di Kota Palembang semakin maju. Baik, terima kasih. Banyak tepuk tangan dong, walaupun di sini ada 1000 orang ya.
Tepuk tangan buat Pak Makasih, Irman yang makasih hari ini semua. sudah menyempatkan waktunya. Tapi sebelum kita tutup, nak Yes. pantun dulu. Oh, Tapi iya. mohon maaf ngepek dulu, karena belum hafal. Oke. Boleh Pak Irman dibantu dengan jawab cakep. Oke. Di balik arus yang tak pernah berhenti, Cakep. ada kenangan, ada harapan, dan ada cinta warga pada kotanya. Cakep. Mari kita jaga Musi bukan hanya sebagai ikon, tapi sebagai nadi yang menghidupi wajah kota kita. Saya Tiwi Bijubai, mohon pamit undur diri, dan juga Pak Irman, mohon pamit undur diri juga. Sampai jumpa di episode berikutnya di Wajah Kota, tempat di mana setiap sudut punya cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.